Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Yuliana. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas anatomi, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pengambilan oksigen dari dalam tubuh disebut dengan proses inspirasi, sedangkan proses pengeluaran karbon dioksida disebut dengan proses ekspirasi. Organ utama pada sistem pernafasan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung termasuk alat pernafasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernafasan paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan dan mengenali adanya bau. Yang kedua, rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ pernapasan sekunder selain hidung. Dalam kondisi normal, udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun, pada saat tertentu, seperti hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila dibutuhkan. Yang ketiga, faring. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan suara. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju tenggorokan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Yang keempat, laring. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Dinding laring tersusun dari 9 buah tulang rawan. Yang keempat, laring. Fungsi dari laring yaitu untuk menempelnya selaput atau pita suara. Kelima adalah trakea. Tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm dan terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Fungsi dari paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Fungsi bronkus adalah mengantarkan udara baik oksigen dari karbon dioksida menuju paru-paru. Yang kedelapan adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Bronkiolus adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Yang kesembilan adalah alveolus. Fungsi dari alveolus adalah sebagai tempat untuk keluar masuk udara, oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Proses pernafasan pada manusia terdiri dari 2 mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi. Fase ini diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk
sehingga rongga dada terangkat dan membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Sekian penjelasan saya tentang sistem pernafasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.